Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Oke, sebelum masuk ke pelajaran, silakan kalian absensi terlebih dahulu di Google Classroom. Anak-anak yang saya banggakan, pada pertemuan kemarin kita sudah melaksanakan ulangan bab pertama, yaitu tentang laba dan rugi. Untuk bab pertama kita sudah selesai dan kita akan lanjut ke bab 2, yaitu tentang statistika yang kita akan pelajari hari ini. Oke. Ini untuk peta konsep, ini nanti silakan dibaca sendiri, nanti isinya apa di situ, nanti ada pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data. Lanjut, untuk pengertian statistika dan statistik itu berbeda ya. Kalau statistika itu ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisa data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk statistik itu data, informasi, atau himpunan keterangan. Nah, ini nanti untuk materi yang kita akan pelajari hari ini yaitu tentang penyajian data dalam bentuk tabel, diagram garis, terus diagram gambar, diagram batang, diagram lingkaran. Ini nanti silakan untuk materi dan teori ini pengumpulan data, pengolahan data, nanti silakan dibaca sendiri ya. Nanti udah ada PowerPoint-nya. Kita langsung ke penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, ini penyajian data dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel itu nanti ada dua, dalam data berbobot dan data kelompok. Contohnya ini, data berbobot ini, data kelompoknya ini contohnya. Kalau data kelompok itu ada rentang ininya ya, ada rentang bilangannya ini, terus ini. Nah, unsur-unsur dalam data kelompok itu ada batas kelas, di mana batas kelas itu ada batas bawah dan batas atas. Sedangkan untuk titik tengah ini batas bawah sama batas atas bagi dua, terus untuk tepi kelas itu nanti ada tepi bawah, tepi atas. Kalau tepi bawah yaitu batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan kalau tepi atas, batas atas ditambahkan 0,5. Ini panjang kelas atau interval. Nah, terus ini cara menyusun tabel data ini ada 6 langkah, silakan nanti dipelajari. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Ini. Penyajian data dalam bentuk tabel diberikan data ini ada 40 jumlahnya, di mana nanti untuk batas untuk nilai terendahnya 59, untuk nilai tertingginya 93. Nah, kita buat sesuai dengan langkah-langkah tadi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan jumlah data itu ada 40, terus untuk nilai maksimumnya 93, nilai minimumnya 59. Maksimum yaitu nilai tertinggi dan minimum nilai terendah. Untuk yang ketiga yaitu menentukan rank, yaitu jumlah maksimum dikurangi jumlah minimum, yaitu 93 dikurangi 59 sama dengan 34. Untuk menentukan jumlah kelas, yaitu ini 1 ditambahkan 3,3 log n, di mana ini menurut aturan Stargess. Nah, berarti 1 ditambahkan 3,3 dan log 40 sendiri itu nanti silahkan dicari menggunakan kalkulator juga bisa, maka ketemunya ini 1 ditambahkan 5 di 5,2866 ketemunya 6,2866 sama dengan 7 jika dibulatkan. Udah toh. Terus ini untuk menentukan panjang kelas itu kan ini ada berat badan 59 sampai 63. Nah, itu panjang kelasnya berapa? Cara menghitungnya gini ya, 59-nya itu ikut berarti 59, 60, 61, 62, 63. Jadi panjang kelasnya itu 5 gitu. Untuk frekuensinya nanti menurut tabel tadi itu ada 5 dan seterusnya. Nanti silakan dilihat di tabel. Dah.
Nah, ini untuk contoh soal ini adalah latihan soal, silakan nanti dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang udah saya berikan tadi. Ada langkah pertama sampai ke 6, silakan dicoba buat latihan ya di buku tugas. Kalau sudah nanti silakan difoto dan dikumpulkan seperti biasanya di topik tugas ya di Google Classroom. Ya, terus sekarang kita mempelajari yang selanjutnya yaitu tentang diagram gambar. Nah, diagram gambar itu contohnya ini diagram gambar atau piktogram pertumbuhan kendaraan bermotor roda 4 di suatu negara selama 4 tahun terakhir itu ditunjukkan dalam tabel berikut. Ini tahun 2009 sebanyak 1000 unit, tahun 2010 1250 unit, tahun 2011 1350 dan tahun 2012 1500. Maka dalam bentuk diagram gambar seperti ini mobilnya atau kendaraan roda berempat, kita misalkan ini. Nah, ini satu mobil ya, kita misalkan ini 500 unit. Berarti kalau 1000 berarti ada 2 unit mobil. Terus kalau 1250 berarti 2 unit mobil. Nah, 2 unit mobil ditambahkan seperempatnya itu. Terus kalau 1350 berarti ada 2 unit mobil ditambahkan dengan 350 ini separuhnya dari mobil itu ya. Kalau 1500 ya ini 2 mobil ditambahkan separuhnya dari mobil itu. Nah, ini mewakili dari jumlah unit ini disebut dengan diagram gambar. Disebutkan dengan gambar ini. Dah, terus yang kedua yaitu diagram batang. Nah, diagram batang contoh penjualan sepeda motor selama 6 bulan. Ini bulan ke-1 200, bulan ke-2 150, bulan ke-3 300, bulan ke-4 400, terus bulan ke-5-nya 250, bulan ke-6-nya 100. Maka kalau di data disajikan dalam bentuk diagram batang seperti ini. Nah, ini yang mendatar itu bulannya ya, yang mendatar itu bulannya, terus yang menurun ini bulannya, terus yang menurun ini merupakan frekuensinya. Nah, bulan pertama 200 seperti ini, terus bulan keduanya 150, berarti tengah-tengahnya itu, nah sampai bulan ke-6. Nih, bisa dilihat. Terus yang ketiga diagram garis. Diagram garis sama. Contohnya ini, diagram garis menunjukkan curah hujan rata-rata per bulan di Indonesia dalam milimeter yang tercatat di Badan Meteorologi dan Geofisika. Contohnya ini, pada bulan pertama itu, nah, bulan pertama itu tercatat 200, berapa itu? 25 ya. Nah, itu, maka digambar seperti itu. Terus nanti itu kan titik-titiknya itu nanti dihubungkan, maka akan terbentuk suatu diagram garis. Nah, ini dihubungkan ke sini, terus ke sini, ke sini. Nah, ini yang dinamakan dengan diagram garis. Nah, lihat diagram garis di atas. Sebutkan bulan yang paling basah dan bulan yang paling kering. Silahkan nanti diamati dan dicermati. Bulan apakah yang paling basah dan bulan apakah yang paling kering. Terus berapa milimeterkah curah hujan rata-rata pada bulan Maret. Terus sebutkan bulan-bulan dengan curah hujan lebih dari 150, nanti bulan apa saja gitu ya. Yang keempat yaitu diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran itu nanti bisa disajikan dalam bentuk persen maupun dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk persen itu kan harus dikalikan dengan 100%. Tetapi kalau dalam bentuk derajat, karena satu lingkaran penuh itu 360 derajat, maka dikalikan dengan 360 derajat. Di sini diketahui pada toko Daha Makmur berasnya 100 kg, terus gulanya 50 kg, minyak gorengnya 75, telurnya 50, dan tepung terigunya 25. Jika disajikan dalam bentuk diagram lingkaran itu bagaimana? Nah, ini. Misalkan ini,
ini 100 per 300, di mana 300 itu jumlah dari keseluruhan barang ini. Nah, ditotalkan ada 300, berarti 100 per 300 dikalikan 360. Ketemunya nanti berapa, gitu ya. Berarti kan 1, ini dicorek bisa, dicorek, 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 dicorek. Nah, jadi tinggal 1 per 3 dikalikan 360 sama dengan hasilnya 120 derajat. Tetapi kalau dalam bentuk persen, ini tinggal dicoret, coret, coret, coret. 1 per 3 dikalikan 100% itu sama dengan 33,3%. Nah, seperti itu ya. Terus ini. Nah. Histogram, kita lanjut ke histogram dan poligon. Kalau histogram dan poligon, kita harus mengetahui tepi bawah dan tepi atasnya. Tepi bawah di sini, karena di sini kan 50, jadi tepi bawahnya yaitu 50 dikurangi, seperti rumus tadi, 0,5 sama dengan 49,5. Nah, 49,5. Terus, nah ini. Nah, yang ini juga sama, 60 dikurangi 0,5, 59,5, dan seterusnya. Kalau tepi atas dijumlahkan, berarti 59 ditambahkan 0,5 jadi 59,5. Nah, sampai itu. Terus, itu. Nah, kalau disajikan dalam bentuk gambar seperti ini. Nih. Ini frekuensinya, ini tepi, itu tepi kelasnya. Kalau tadi 49,5 sampai 59,5 itu kan frekuensinya 1, berarti taruh sini. Terus, kalau itu 59,5 sampai 69,5 di sini, itu ada 10 dan seterusnya sampai 89,5 dan 99,5. Silakan nanti dicermati dan dipahami gambar-gambar ini. Nah, itu ya. Ini. Terus nanti kan dihubungkan. Ini kan nanti di apa namanya? Ini nanti ditarik titik tengahnya ini, terus ini, terus ini, terus nanti kan dihubungkan. Nah, dihubungkan maka akan terbentuk suatu garis. Nah, akan terbentuk suatu garis di mana nanti bentuknya seperti ini. Nah, tuh seperti ini bentuknya. Nah, ini. Itu yang dinamakan histogram dan poligon. Lanjut kita ke ogive. Nah, ke ogive, kurva ogive itu diperoleh dari frekuensi kumulatif. Ada kurva ogive positif maupun kurva ogive negatif. Contohnya ini. Ini tapi kelasnya 49. Ini masih berhubungan dengan tabel tadi ya. Dengan tabel tadi. Ini berarti kan ini frekuensinya berat badan 50 sampai 59 itu kan 1. Berarti tepi kelasnya 59,5. Terus ini frekuensi kurang dari berarti 1, lebih darinya 39. Terus ini dan seterusnya. Berarti kalau ini frekuensinya 10, berarti 1 ditambahkan 10, berarti sini 11. Terus ini apa namanya? Frekuensi lebih darinya yang 40 dikurangi 11 sama dengan 29. Ini masih sama yang ini, terus 19 berarti kan bentar. Ini frekuensi 19, berarti frekuensi kurang darinya yaitu tadi 40 apa namanya? 11 ditambahkan 19 sama dengan 30. Terus 40 dikurangi 30 sama dengan 10. Terus yang ini frekuensinya 7, berarti 30 ditambahkan 7. Di sini frekuensi kurang darinya ada 37. Terus frekuensi lebih darinya ada 3. Berarti 40 dikurangi 37 sama dengan 3. Terus ini frekuensi 3, berarti kan frekuensi kurang darinya ya 37 ditambahkan 3 sama dengan 40. Frekuensi lebih darinya 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Jadi jumlah totalnya tadi 40. Nah, sedangkan untuk kurvanya ini kurva ogive positif nanti garisnya ke atas. Nah, bisa dilihat ini. 49,5, 59,5 ini tepi kelasnya. Nah, ini
Ini 49,5 tidak ada ya tadi, terus itu 49,5 kan 59,5 tadi kan 1 ya. 49,5 kan 0. Berarti nanti hubungan ini set. Nah, itu. Nah, terlihat jelas ya itu kurva Occam positif, berarti ke atas, naiknya ke atas. Sedangkan kurva Occam negatif nanti itu garisnya turun ke bawah, bisa terlihat nanti. Nah, seperti ini. 49,5 itu 40, 59,5 39. Nah, ya jelas nih ya. Tuh tadi jika digabungkan nanti seperti ini untuk Occam positif dan Occam negatif. Nih. Nah, ada kalau tadi kan positif, terus negatif. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang statistika dan statistik perbedaan, terus tentang penyajian data dalam bentuk tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Terus untuk histogram sama piktogram, histogram terus sama ada kurva Occam. Nah, itu tadi penjelasan tentang saya. Silakan nanti dipelajari dan dipahami lagi tentang PowerPoint-nya ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk latihan soal tadi kan masih ada 2 latihan soal ya nanti tadi yang tentang penyajian tabel tadi, terus sama penyajian data tadi silakan dikerjakan di buku tugas, difoto dan dikumpulkan. Itu sebagai bukti kalian benar-benar memahami materi hari ini gitu. Nah, baik, selamat belajar dan tetap semangat belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Oke, baiklah, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.